Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan panjat puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat dan bulan penuh ampunan. Dan yang kedua kalinya, selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Dan yang ketiga kalinya, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya lagi. Saya masuki judul kutub sikat saya yang berjudul Di Bulan Ramadan Bukan Hanya Menahan Lapar dan Haus. Di bulan Ramadan lapar dan haus itu biasa, tetapi ampunan itu sungguh luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lapar dan haus terasa berat, apalagi saat cuaca panas dan aktivitas padat. Tapi sesungguhnya lapar dan haus itu biasa. Yang luar biasa adalah ampunan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan iman dan penuh harap. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muhammad Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan dosa-dosa kita yang begitu banyak, kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Allah janjikan ampun hanya dengan puasa yang benar, puasa yang disertai iman dan keikhlasan. Namun sayangnya ada juga yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi lisannya masih berkata dusta, tangannya masih berbuat maksiat, hatinya masih penuh iri dan dengki. Padahal puasa bukan sekadar menahan lapar, makan dan minum, tetapi juga menahan amarah, menjaga pandangan, menjaga lisan, dan memperbaiki akhlak. Ramadan adalah kesempatan emas. Setahun kita bergelimang dosa, sebulan Allah bukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Jangan sampai kita sibuk menghitung jam menuju berbuka, tetapi lupa menghitung dosa-dosa yang perlu kita taubati. Hadirin sekalian, kalau kita kuat menahan menahan lapar demi Allah, seharusnya kita juga kuat meninggalkan maksiat demi Allah. Kalau kita rela menahan haus, seharusnya kita juga rela menahan hawa nafsu. Karena tujuan akhir dari puasa adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mari jadikan Ramadan bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi momentum perubahan. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi dosa-dosa. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi dosa masih menumpuk. Jangan sampai Ramadan selesai tapi hati tetap kering. Semoga kita termasuk orang-orang yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi mendapatkan ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi juga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.